Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa bioteknologi itu merupakan salah satu pelajaran IPA di kelas 9, dan kita tahu juga bahwa kekurangan pangan itu adalah salah satu masalah terbesar dunia. Dan bagaimana kita menyelesaikannya? Ya, dengan bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah gabungan dua kata, yakni biologi dan teknologi, sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan. Ada berbagai bidang dalam bioteknologi, yaitu bidang pangan, kesehatan, lingkungan, peternakan, dan bidang forensik serta bidang pertanian. Sebelum itu, perkenalkan dulu, saya Dedi Salma Syamurafi. Saatnya memasuki jam kedua. Saya Aulia Surya. Saya Faiza Nanti Fatul Marifat. Saya Tito Jawatan. Bidang pertama dalam hal ini adalah bidang pertanian yang akan disampaikan oleh presentator kita, Dewi Nur Faiza. Apa sih yang dimaksud bioteknologi pertanian? Bioteknologi pertanian adalah suatu alat baru dalam ilmu perbaikan tanaman dan buah. Teknik ini menggunakan teknologi penggabungan atau penyambungan sel dan gen atau DNA untuk memperbaiki tanaman dan hewan atau untuk menghasilkan produk baru. Meskipun demikian, istilah bioteknologi pertanian juga digunakan untuk proses lain selain penyambungan gen. Melalui rekayasa genetika, sesuatu tanaman dapat direkayasa agar dapat tahan terhadap serangan hama atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut. Sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Tanaman juga dirancang untuk tahan terhadap herbisida dan insektisida melalui rekayasa genetika. Bagaimana sih tahap-tahap pada rekayasa genetika? Perhatikan gambar di layar. Teknik rekayasa genetika dilakukan melalui beberapa tahap berikut. 1. Menyiapkan potongan DNA yang mengandung gen, misalnya gen penserangan hama dari makhluk hidup lain. Potongan DNA dibantu oleh enzim restriksi atau enzim pemotong. 2. Menyiapkan vektor perantara, misalnya menggunakan plasmidi yang diambil dari bakteri Bacterium tumefaciens atau menggunakan virus tertentu. Plasmid adalah suatu DNA dalam bakteri yang berbentuk sirkular dan mampu melakukan duplikasi secara mandiri. Secara alami, plasmid dapat transfer ke dalam sel lain dengan membawa gen tertentu. 3. Menggabung merekomendasi potongan DNA yang mengandung gen tertentu dengan plasmid T menggunakan enzim ligase, sehingga dihasilkan plasmid T yang telah mengandung gen tahan serangan hama. 4. Memasukkan plasmid T yang telah mengandung gen tahan serangan hama pada sel-sel tanaman. 5. Tanaman akan mendapatkan DNA yang mengandung tahan serangan hama dan tumbuhan menjadi tanaman yang memiliki sifat tahan terhadap serangan hama. Setelah saya menjelaskan tentang rekayasa genetika, apa manfaat rekayasa genetika? 1. Meningkatkan pertanian. 2. Adaptasi terhadap perubahan iklim. 3. Menghemat sumber daya alam. 4. Ketahanan terhadap penyakit dan hama. Yang terakhir, yang 5, peningkatan kualitas nutrisi. Itulah penjelasan tentang bioteknologi pertanian dan beserta manfaat
Sekian dari bioteknologi pertanian. Nah, itulah penjelasan tentang bioteknologi pertanian, dan presentator kedua kita, Reni Puspitasari, akan menjelaskan tentang bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah kata yang mungkin masih kurang familiar oleh orang awam. Namun, tidak untuk mereka yang berkuliah di jurusan teknologi pangan atau yang bertindak dalam usaha pangan. Meskipun banyak orang yang masih belum mengenal bioteknologi pangan, tapi sebenarnya mereka menikmati banyak produk sebagai hasil bioteknologi pangan. Hal ini karena bioteknologi pangan memang didesain untuk membuat beberapa produk pangan yang dapat dikonsumsi manusia. Oleh karena itu, sangat menarik bagi siapapun untuk tahu lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan bioteknologi pangan dan apa saja produk yang bisa dihasilkannya. Berikut adalah contoh produk bioteknologi pangan di bidang pangan, yaitu tempe, kecap, yogurt, tape, keju, dan roti. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan salah satunya tape karena saya sudah melakukannya. Bahan-bahan tape: ketela pohon 1 kilo, ragi tape 2 butir, plastik bening 1 kilo, alat membuat tape, kompor, panci, saringan tes, baskom, plastik, dan tapak. Proses: ketela dikupas kulitnya, dicuci sampai hilang bijinya, dipotong-potong 16 cm, dikukus sampai lunak, didinginkan, diberi ragi tape sampai merata, dibungkus rapat. 3 hari tape siap dipanen. Manfaat kesehatan dalam makanan: meningkatkan protein dan karbohidrat makanan, meningkatkan kualitas lemak, meningkatkan kualitas dan kuantitas daging, susu, dan ternak, meningkatkan hasil panen yang tahan terhadap serangga, hama, penyakit, dan cuaca. Sekian dari bioteknologi pangan. Ya, itu tadi penjelasan tentang bioteknologi pangan, dan presentator ketiga kita, Aula Denoskria, akan menjelaskan tentang bioteknologi peternakan. Dan di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi peternakan. Definisi peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Umumnya, hewan yang banyak diternakan adalah sapi, ayam, kambing, dan domba. Hasil peternakan diantaranya adalah daging, susu, telur, dan bahan pakaian. Nah, bioteknologi peternakan adalah melakukan kegiatan usaha ternak dengan memanfaatkan ilmu bioteknologi agar meningkatkan keuntungan dan meningkatkan mutu peternakan. Contoh dari bioteknologi peternakan ini adalah proses cloning pada domba. Cloning merupakan proses pembentukan suatu individu yang identik secara genetik melalui proses pemisahan embrio atau penggantian inti sel. Cloning bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang seragam. Cloning juga dimanfaatkan manusia untuk memperoleh jenis-jenis hewan unggul. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada tahap pertama, diambil beberapa sel tubuh dari domba A. Kemudian, diambil sel telur dari domba B. Sel tubuh domba A diambil inti selnya saja, dan sel telur domba B dikeluarkan inti selnya sehingga tersisa dalam sel telurnya. Inti sel domba A disuntikkan ke dalam sel telur domba B. Selanjutnya, sel tersebut akan berkembang menjadi embrio dan diimplantasikan atau ditanam di rahim domba lain atau domba C. Pada akhirnya, akan lahir domba yang mirip dan identik dengan domba A, karena domba A sebagai pendonor inti sel. Nah, manfaat dari bioteknologi peternakan adalah: 1. Meningkatkan mutu, populasi, dan produktivitas ternak. 2. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pakan seperti manipulasi mikroorganisme rumen. 3. Menciptakan jenis ternak unggul. 4. Menyediakan benih dan induk berkualitas unggul. Inilah penjelasan tentang bioteknologi peternakan. Sekian dari saya.
Nah, itulah penjelasan tentang bioteknologi peternakan dan selanjutnya adalah penjelasan tentang bioteknologi kesehatan. Apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi kesehatan itu? Merupakan pemanfaatan teknologi untuk merekayasa makhluk hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan manusia. Bioteknologi modern memungkinkan manusia untuk mengembangkan berbagai macam vaksin penyakit, baik yang menyerang manusia ataupun hewan. Dan bioteknologi kesehatan dapat diaplikasikan dalam bidang kesehatan medis, misalnya pembuatan antibiotik, insulin sintetis atau hormonan, vaksin dan antibodi monoklonal. Contoh salah satunya adalah antibodi monoklonal. Perhatikan gambar berikut. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen yang dihasilkan dari satu jenis sel limfosit B yang merupakan hasil cloning sel induk. Antibodi monoklonal umumnya dihasilkan dari kultur sel yang melibatkan penggabungan sel tumor dan sel limfosit B dari tikus ataupun dari kelinci. Bagaimana sih prosedur pembentukan antibodi monoklonal? Untuk menghasilkan antibodi monoklonal, tikus atau kelinci diimunisasi terlebih dahulu menggunakan antigen tertentu. Akibatnya, sel limfosit B kelinci atau tikus akan mengenali antigen tersebut dan akan membentuk antibodi. Sel limfosit selanjutnya difusikan dengan sel tumor, membentuk sel hibridoma. Penggabungan sel tumor ini dimaksudkan agar sel limfosit B dapat terus membelah menghasilkan antibodi. Sel hibridoma kemudian diseleksi untuk selanjutnya dikultur sehingga dapat lebih banyak dihasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan selanjutnya dimurnikan kemudian dikemas untuk digunakan terapi, misalnya untuk terapi artritis, penolakan saat transplantasi organ kanker sel darah putih, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Itulah penjelasan dari bioteknologi kesehatan dari saya. Dan selanjutnya adalah bioteknologi lingkungan yang akan dipresentasikan oleh Faisal Nadifatul Mu'alifah. Apa sih pengertian bioteknologi dalam lingkungan? Bioteknologi lingkungan atau disebut juga bioteknologi adalah bioteknologi yang diterapkan dan digunakan untuk mempelajari lingkungan alam. Bioteknologi lingkungan juga dapat berarti bahwa seseorang mencoba memanfaatkan proses biologis untuk penggunaan dan eksploitasi komersial masyarakat internasional. Untuk bioteknologi lingkungan mendefinisikan bioteknologi lingkungan sebagai pengembangan, penggunaan, dan pengaturan sistem biologi untuk remediasi lingkungan yang terkontaminasi tanah, udara, air, dan juga sedimen. Dan untuk proses ramah lingkungan, teknologi manufaktur rumah lingkungan dan pengembangan berkelanjutan. Contohnya adalah bioremediasi adalah suatu proses penggunaan beragam jenis organisme hidup seperti bakteri, jamur, dan tanaman yang dipergunakan untuk dapat membersihkan atau mengurangi pencemaran dalam lingkungan. Seperti contoh gambar di layar. Ilmuwan memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Bakteri Pseudomonas mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energi dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida CO2. Namun yang dilakukan bakteri tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk mempercepat proses tersebut, ilmuwan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri. Pemanfaatan bakteri untuk mendehidrasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut bioremediasi. Apa sih manfaat dari bioteknologi lingkungan? Manfaatnya dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas industri dan pencemaran lingkungan lainnya. Pengaplikasiannya telah digunakan dalam berbagai konteks seperti membersihkan tanah yang terkontaminasi oleh minyak bumi dan logam berat berbahaya. Nah, itulah penjelasan dari bioteknologi lingkungan. Sekian dari saya. Ya, selanjutnya adalah bioteknologi forensik yang akan disampaikan oleh Niko Saputra. Apa sih yang dimaksud bioteknologi forensik itu? Pengertian bioteknologi forensik adalah
cabang ilmu yang merupakan gabungan antara bioteknologi dan ilmu forensik. Umumnya digunakan dalam identifikasi dan analisis berbagai hal yang menjadi bukti dari suatu tindak kejahatan atau kriminal. Bioteknologi forensik melibatkan penggunaan teknik-teknik biologi, molekuler dan genetik. Ini akan membantu memahami informasi genetik yang terkandung dalam materi biologis seperti darah, rambut, saliva atau sampel-sampel biologis lainnya. Contohnya 1. Analisis DNA. 2. Analisis tisu. 3. Analisis RNA dan protein. 4. Pemetaan genetik dan penelusuri keturunan. Dan yang terakhir 5. Fingerprint genetik DNA juga dapat digunakan sebagai fingerprint genetik karena setiap individu memiliki pola DNA yang unik. Pengecekan bibit jari yang ada di tempat kejadian perkara TKP dapat dilakukan menggunakan analisis DNA untuk mengonfirmasi identitas seseorang. Manfaat bidang forensik. Ilmu forensik selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, khususnya aspek hukum pidana. Manfaat ilmu forensik terhadap penegakan hukum pidana adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan terhadap kasus terbaru maupun kasus-kasus yang sudah lama. Sekian dari saya dari bidang forensik. Nah, itulah penjelasan dari berbagai bidang. Nah, lalu apa sih yang melatar belakangi bioteknologi itu? Yang melatari terjadinya bioteknologi. Bioteknologi melatar belakangi keinginan manusia untuk menggunakan organisme hidup, sistem biologi, atau proses biokimia untuk menghasilkan produk atau memodifikasi organisme agar memiliki sifat yang diinginkan, baik dalam bidang kesehatan, pertanian, industri, atau lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, produksi pangan, kesehatan, dan berkelanjutan lingkungan. Itulah penjelasan tentang latar belakang bioteknologi. Nah, tadi kita tahu bahwa kekurangan pangan adalah masalah terbesar di dunia dan bagaimana kita memecahkannya. Memecahkan masalah kekurangan pangan menggunakan bioteknologi. Salah satunya adalah pengembangan tanaman tahan hama, yaitu melalui rekayasa genetika. 2. Pengembangan tanaman tahan kekeringan dan banjir. 3. Peningkatan kandungan gizi. Dengan menggunakan teknik bioteknologi, kita dapat menghasilkan varietas tanaman yang kaya akan nutrisi tertentu, sehingga dapat meningkatkan nilai gizi pangan. 4. Pengembangan tanaman yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya. Bioteknologi memungkinkan mengembangkan tanaman yang lebih efisien dalam pemanfaatan air, nutrisi tanah, dan energi matahari. 5. Pengembangan tanaman adaptif. Melalui bioteknologi, kita dapat menghasilkan varietas tanaman pangan yang dapat tumbuh dan berkembang baik di berbagai kondisi lingkungan. Itulah penjelasan-penjelasan tentang bioteknologi dan kami berterima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.